Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Mauro Zijlstra semakin bersinar di Liga Belanda. Harapan baru timnas Indonesia di era Kluivert. Wahyu Prasetyo tampil solid lawan Australia. Bek masa depan timnas Indonesia. Kevin Dix resmi pilih Borussia Mönchengladbach. Prioritaskan proyek menjanjikan di Bundesliga. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Mauro Zijlstra semakin bersinar di Liga Belanda. Harapan baru timnas Indonesia di era Kluivert. Mauro Zijlstra, striker muda berdarah Indonesia-Belanda, semakin menunjukkan potensi besar di Liga 2 Belanda bersama FC Volendam. Pemain berusia 20 tahun ini mulai mencuri perhatian setelah berhasil menembus skuad utama timnya pada musim 2024-2025. Penampilan Mauro yang kian matang membuat Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, dikabarkan tertarik memanggilnya untuk memperkuat lini depan Garuda yang masih memerlukan penyegaran. Perjalanan menuju tim utama Volendam. Musim ini menjadi titik balik dalam karir Mauro Zijlstra. Setelah tampil gemilang di tim U21 Volendam dengan mencetak 9 gol dan menyumbang 3 assist dalam 12 laga, pelatih tim utama mulai memberikan kesempatan kepada Mauro untuk bergabung dalam skuad senior. Langkah ini menjadi bukti kepercayaan klub terhadap kemampuannya sebagai striker muda yang menjanjikan. Mauro pertama kali masuk dalam daftar pemain senior saat laga melawan Excelsior di pekan ke-19. Meski belum turun bermain, keberadaannya di bangku cadangan menjadi sinyal positif bagi perkembangan karirnya. Hal serupa terjadi ketika Volendam menghadapi De Graafschap pada pekan berikutnya. Debut Mauro akhirnya terjadi pada laga melawan FC Eindhoven di pekan ke-21, Januari 2025. Ia masuk sebagai pemain pengganti di penghujung pertandingan dan turut membantu timnya mengamankan kemenangan 3-1. Seminggu kemudian, Mauro kembali masuk daftar pemain dalam kemenangan besar 4-0 atas Vitesse, meski kali ini tidak mendapat menit bermain. Performa luar biasa di level junior. Keberhasilan Mauro menembus tim utama Volendam bukan tanpa alasan. Statistiknya di tim U21 musim ini menjadi bukti ketajamannya sebagai penyerang. Ia mampu tampil konsisten dengan mencetak gol dan memberikan kontribusi besar dalam setiap pertandingan. Mauro dikenal sebagai striker yang memiliki kemampuan komplet. Dengan postur tinggi 188 cm, ia unggul dalam duel udara dan menjadi ancaman serius di kotak penalti lawan. Selain itu, pergerakannya yang cerdas dan kemampuannya dalam penyelesaian akhir membuatnya menjadi aset berharga bagi FC Volendam. Sinyal untuk timnas Indonesia. Mauro Zijlstra tak hanya menunjukkan potensi besar di Belanda, tetapi juga membuka peluang untuk membela timnas Indonesia. Sebagai pemain dengan darah Indonesia, Mauro disebut-sebut tertarik untuk bergabung dengan Garuda jika diberi kesempatan. Langkah ini tentu menjadi kabar baik bagi PSSI dan Patrick Kluivert. Dengan kemampuan Mauro, lini depan timnas Indonesia bisa mendapatkan tambahan kekuatan yang signifikan. Postur idealnya juga menjadi keunggulan yang jarang dimiliki striker-striker Indonesia saat ini. Kesempatan dan harapan. PSSI kini dikabarkan tengah melakukan pendekatan intensif untuk memastikan Mauro Zijlstra dapat memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Jika proses naturalisasi atau perpindahan kewarganegaraan berjalan lancar, Mauro bisa menjadi andalan baru di era Kluivert. Bagi Mauro, ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan bahwa dirinya layak bermain di level internasional. Dengan terus meningkatkan performanya di Volendam, peluang untuk menjadi bagian dari tim Garuda semakin terbuka lebar. Kesimpulan, masa depan cerah untuk Mauro Zijlstra dan timnas Indonesia. Performa Mauro Zijlstra di Liga 2 Belanda membuktikan bahwa ia adalah salah satu talenta muda yang layak diperhitungkan. Dengan statistik impresif dan kemampuan yang terus berkembang, Mauro menjadi harapan baru bagi timnas Indonesia. Patrick Kluivert kini memiliki kesempatan besar untuk membawa Mauro ke dalam skuad Garuda, mengisi kekurangan di lini depan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Mauro bisa menjadi bintang baru yang membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Wahyu Prasetyo tampil solid lawan Australia. Bek masa depan timnas Indonesia. Wahyu Prasetyo kembali menjadi perbincangan hangat usai menunjukkan aksi solid dalam laga leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026
melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno. Meski hanya bermain beberapa menit sebagai pemain pengganti, performa bek muda ini tetap berhasil mencuri perhatian publik. Keberaniannya dalam bertahan dan membaca permainan lawan menjadi alasan mengapa banyak yang memprediksi dirinya akan kembali dipanggil oleh Patrick Kluivert pada leg kedua, Maret mendatang. Aksi singkat, dampak maksimal. Wahyu baru masuk pada menit ke-86 menggantikan posisi di lini belakang yang sempat goyah. Meski bermain singkat, ia langsung menunjukkan ketenangan dalam menghadapi tekanan dari pemain-pemain Australia, termasuk striker tajam mereka, Jamie Maclaren. Beberapa intervensi pentingnya berhasil mematahkan peluang lawan untuk mencetak gol di menit-menit akhir. Performa impresif ini membuat banyak pihak yakin Wahyu adalah sosok bek yang bisa diandalkan dalam situasi krusial. Bahkan, media dan warganet memuji penampilannya yang dianggap melebihi ekspektasi meski hanya tampil dalam waktu terbatas. Statistik Wahyu dan dampaknya pada pertandingan. Penampilan Wahyu tidak hanya solid secara visual, tetapi juga didukung oleh angka-angka yang mencerminkan kontribusinya. Selama beberapa menit bermain, ia mencatatkan 2 tackle sukses, 1 intercept, dan 1 clearance penting. Statistik ini menjadi bukti betapa efisiennya ia dalam waktu yang singkat. Hasil akhir pertandingan yang berakhir imbang 1-1 adalah bukti bahwa timnas Indonesia mampu mengimbangi salah satu tim terkuat di grup C. Tambahan 1 poin dari laga ini menjaga asa Garuda untuk lolos ke babak berikutnya, dengan leg kedua melawan Australia menjadi laga penentuan. Perjalanan Wahyu di timnas Indonesia. Debut Wahyu bersama timnas Indonesia terjadi pada September 2023 dalam laga persahabatan melawan Turkmenistan. Meski baru mengoleksi 3 caps hingga saat ini, kontribusinya selalu memberikan dampak positif. Di laga melawan Turkmenistan dan Libya, Wahyu menunjukkan ketangguhannya dengan menjaga lini belakang tetap solid. Pada laga kualifikasi Piala Dunia melawan Australia sebelumnya, di bawah asuhan Shin Tae-yong, Wahyu mendapat kepercayaan untuk menggantikan Sandy Walsh. Keputusan ini terbukti tepat, karena Wahyu tampil gemilang dengan membantu Indonesia menjaga clean sheet dalam laga tersebut. Ia bahkan sukses membuat Sam Silvera, winger andalan Australia, harus menerima kartu kuning setelah frustrasi menghadapi pergerakannya. Harapan di era Patrick Kluivert. Kini, di bawah arahan Patrick Kluivert, Wahyu Prasetyo berpeluang besar menjadi salah satu pemain kunci di lini belakang timnas Indonesia. Kepercayaan yang diberikan Kluivert untuk memanggilnya dalam laga melawan Australia menjadi indikasi bahwa Wahyu memiliki kualitas yang diinginkan oleh pelatih asal Belanda tersebut. Dengan usianya yang masih muda dan pengalaman yang terus bertambah, Wahyu memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Ia tak hanya diharapkan mampu menjaga pertahanan Garuda, tetapi juga menjadi sosok pemimpin di lini belakang dalam jangka panjang. Kevin Dix resmi pilih Borussia Mönchengladbach, prioritaskan proyek menjanjikan di Bundesliga. Bek andalan timnas Indonesia, Kevin Dix, telah memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Pemain FC Copenhagen tersebut dikabarkan akan resmi bergabung pada bursa transfer musim panas 2025 setelah kontraknya bersama klub Denmark itu berakhir. Dari banyak tawaran, mengapa Mönchengladbach yang dipilih? Sejumlah klub Eropa diketahui menunjukkan minat terhadap Kevin Dix, termasuk VfL Wolfsburg dan Bologna. Namun, pilihan Dix jatuh kepada Mönchengladbach. Keputusan ini tak lepas dari peran Direktur Olahraga Mönchengladbach, Roland Virkus, yang sukses meyakinkan Dix dengan proyek ambisius yang ditawarkan oleh klub berjuluk The Vols tersebut. Menurut laporan Sky Sports, Dix terkesan dengan visi Mönchengladbach untuk kembali bersaing di papan atas Bundesliga. Kepercayaan yang ditunjukkan klub terhadap kemampuannya juga menjadi alasan utama pemain berusia 28 tahun ini memilih Mönchengladbach sebagai destinasi berikutnya. Statistik yang bersuara, Kevin Dix di FC Copenhagen. Selama membela FC Copenhagen sejak 2021, Kevin Dix telah menunjukkan performa luar biasa. Ia mencatatkan 98 penampilan di semua kompetisi, dengan torehan 11 gol dan sejumlah assist. Di musim 2024-2025 ini, Dix tampil gemilang dengan menyumbang 4 gol dan 3 assist dari 16 pertandingan di Superliga Denmark. Tak hanya tampil apik di liga domestik, Dix juga unjuk gigi di kompetisi Eropa. Dalam 6 penampilannya di UEFA Conference League musim ini, ia berhasil mencetak 3 gol, menunjukkan bahwa dirinya tak hanya tangguh dalam bertahan, tetapi juga berbahaya dalam situasi menyerang. Bek multifungsi yang jadi andalan. Kevin Dix dikenal sebagai bek yang serba bisa. Meskipun posisi utamanya adalah bek tengah,
ia juga mampu bermain sebagai bek sayap kanan. Kelebihan ini menjadikannya salah satu pemain yang sangat berharga di bursa transfer. Kemampuan Dix mencetak gol juga menjadi nilai tambah. Sebagai bek, kontribusi ofensifnya cukup mencolok. Keunggulan ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi klub-klub Eropa yang menginginkan pemain bertahan dengan kemampuan serangan yang mumpuni. Rencana transfer dan masa depan di Mönchengladbach. Sebelum resmi diumumkan sebagai pemain Mönchengladbach, Kevin Dix dijadwalkan menjalani tes medis dan menyelesaikan dokumen transfer dalam waktu dekat. Meski baru akan bergabung pada Juni 2025, kepastian ini menjadi kabar baik bagi Mönchengladbach yang ingin memperkuat lini pertahanannya. Kehadiran Dix di Bundesliga juga diharapkan dapat memberikan warna baru bagi timnas Indonesia. Bermain di salah satu liga terbaik di dunia akan semakin mengasah kualitasnya dan memberikan pengalaman berharga yang bisa ia bawa ke level internasional. Kesimpulan, Kevin Dix dan peluang baru di Bundesliga. Dengan statistik impresif dan kemampuan serba bisanya, Kevin Dix telah membuktikan bahwa ia adalah pemain berkualitas tinggi. Keputusan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach menjadi langkah penting dalam karirnya. Kini, tinggal menunggu waktu untuk melihat bagaimana Dix beradaptasi di Bundesliga. Dengan dedikasi dan konsistensi yang telah ia tunjukkan selama ini, tidak diragukan lagi ia akan menjadi salah satu pilar penting di Mönchengladbach dan timnas Indonesia. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.